Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 12 SMK jurusan teknologi dengan saya Arifatul Khairiyah pada bab statistika. Bagian kedua. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah melalui video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi serta oktavnya. Kita masuk pada histogram dan poligon frekuensi. Berikut merupakan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa yang disajikan sebagai berikut. Ini ada data ulangan 40 siswa. Maka buatlah histogram dan poligon frekuensi dari data tersebut. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita menentukan jangkauan. Jangkauan itu diperoleh dari datum maksimum dikurangi datum minimum. Datum maksimum dari data ini nilai adalah 92, sedangkan datum minimumnya adalah 38. Oke, di sini ditunjukkan bahwa jangkauan itu disimbolkan dengan C sama dengan datum maksimum dikurangi datum minimum. Kemudian kita menentukan banyak kelas. Disimbolkan dengan K. Banyak kelas itu dirumuskan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyak datum. Jadi 1 ditambah 3,3 log 40, karena datanya adalah jumlah 40 datum itu. Sehingga 1 ditambah 5,29 sama dengan 6,29, setara dengan 7, karena ada pembulatan ke atas. Kemudian yang ketiga kita menentukan panjang kelas, disingkat dengan P. Panjang kelas itu merupakan jangkauan dibagi dengan banyak kelas, atau ditulis dengan J per K. Sehingga dari data terbagi dalam kelas-kelas yaitu 38 sampai 45, 46 sampai 53, 54 sampai 61, 62 sampai 69, 70 sampai 77, 78 sampai 85, dan 86 sampai 93 dengan panjang masing-masing adalah 8. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi data tersebut bisa dituliskan dalam tabel sebagai berikut. Ada nilai, ada frekuensi, dan nilai tengah. Nilai tadi diambil dari panjang kelas. Kelas-kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, karena kelasnya tadi 7. Dan panjangnya adalah 8. Dari 38 sampai 45 tadi, jumlahnya ada 2, frekuensinya ada 2. Kemudian data nilai 46, datum 46 sampai 53 itu ada 8 frekuensinya dan seterusnya, sehingga dari nilai itu bisa ditentukan nilai tengahnya. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, sehingga tengah-tengahnya adalah 41,5 dan seterusnya sampai dengan 89,5. Dari sini maka ada batas bawah kelas. Batas bawah itu dilihat dari kelas paling bawah. 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86. Sehingga kalau saya tulis seperti ini. Kemudian ada batas atas kelas. Batas atas kelas dilihat dari sini. Panjang kelas. Kemudian ada nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas dilambangkan dengan XI, yaitu dari tengah-tengah antara 48 sampai dengan 45, 46 sampai dengan 53, itu nilai tengahnya adalah 41,5, 49,5,
57,5, kemudian 65,5, 73,5, 81,5, dan 89,5. Dari sini pula kita bisa menentukan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu dari tepi bawah dikurangi dengan 0,5, sehingga pada kelas 1 ini kita bisa menentukan tepi bawahnya adalah 38 dikurangi 0,5 sehingga menjadi 37,5. Kemudian di sini 45,5. Di sini 55, 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, dan 85,5. Kemudian ada namanya tepi atas kelas. Dilihat dari sini, 45 ditambah 0,5 sehingga diperoleh 45,5, 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, 85,5 sampai dengan 93,5. Dari situ kita bisa menentukan gambarnya, grafik. Perhatikan di sini, 37,5 diambil dari tepi bawah kelas. Kemudian 45,5 diambil dari tepi bawah kelas ini. Dan seterusnya di sini adalah 53,5 dan seterusnya sampai dengan 85,5. Kemudian di sini ini adalah tepi bawah. Ini frekuensi dan nilai. Kemudian ini adalah kelas ke-1 karena kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas. Kita akan membuat diagram batang seperti ini. Ada 7. Yang pertama adalah kelas pertama, batas bawahnya adalah 37,5, batas atasnya adalah 45,5, sehingga dari sini ke sini. Kemudian yang kedua, batang yang kedua dengan batas bawah 45,5 dengan batas atasnya adalah 53,5 dengan frekuensinya adalah 8. Dan seterusnya untuk kelas yang ketiga sama, yaitu 53,5 sampai dengan 61,5 dengan frekuensinya adalah 8. Kemudian kelas keempat frekuensinya 7, kelas kelima frekuensinya 5, kelas ke-6 frekuensinya 7, kelas ke-7 batas bawahnya tadi adalah 85,5, 93,5. Kemudian kita beri titik pada tengah-tengahnya. Di sini ada nilai tengah 41,5, kira-kira ada di sini. Kemudian tengahnya itu 49,5. Kemudian di sini ada 57,5. Kemudian ada 65,5, 73,5, dan 89,5. Dari nilai tengah ini kita hubungkan suatu garis. Kita beri garis sampai dengan habis. Maka inilah yang disebut dengan histogram. Histogram dari apa? Histogram dari tabel distribusi frekuensi yang kita buat. Dan garis ini dinamakan poligon frekuensi dari histogram. Kita lanjutkan pada OGIF di sini. Dari tabel distribusi frekuensi ini dapat dibuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari sebagai berikut.
ada nilai tepi atas, frekuensi kumulatif kurang dari, nilai tepi bawah, frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini FK kurang dari, dan di sini FK lebih dari. Ini salah ya. Kemudian dari nilai ini ada tepi bawah dan tepi atas. Batas bawah dan batas atas, ada tepi bawah dan tepi atas. Nilai tepi atas itu diperoleh dari batas atas ditambah 0,5. Sedangkan tepi bawah diperoleh dari 38 dikurangi 0,5 sehingga 37,5. Sedangkan frekuensi kumulatif itu merupakan jumlahan dari frekuensi. Perhatikan di sini. 2 ditambah 8, 10 ditambah 8, 18 ditambahkan lagi dan seterusnya sampai dengan jumlah total maksimal adalah 40. Kemudian dari jumlah total frekuensi 40 itu dikurangi 2 menjadi 38, dikurangi 8 menjadi 30 dan seterusnya sampai dengan habis. Dari sini maka kita peroleh pasangan-pasangan tepi atas dengan frekuensi kumulatif kurang dari dan tepi bawah dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Perhatikan di sini. Pasangan titik menghasilkan suatu oktave. Dari mana? Kita pasangkan dari kelas 1 38 sampai dengan 45. Di sini ada tepi bawah 37,5 dan tepi atasnya adalah 45,5 sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, dipasangkan. Kita pasang-pasangkan. Menghasilkan dari sini kita beri titik. Dari titik-titik ini kita beri garis. Karena garisnya adalah dari bawah ke atas, maka ini dinamakan oktave positif menuju ke kanan. Sedangkan bagaimana jika gambarnya adalah seperti ini, frekuensi kumulatif lebih dari dengan nilainya tepi atasnya. Kita lihat di sini, 8,5 dipasangkan dengan 3,3, kemudian dan seterusnya sampai dengan 93,5 dipasangkan dengan 40. Sehingga jika saya beri garis seperti ini. Nah, dari atas ke bawah, maka ini dinamakan dengan oktave negatif. Demikian apa yang telah kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.